Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doa memang itu adalah suatu perbuatan yang baik. Tapi saya ingin bertanya saja ini. Nah, siapa yang bisa menjawab? Apakah itu doa itu harus berbahasa Quran? Dan bagaimana teknik-tekniknya supaya doa itu bisa cepat dijawab oleh Allah? Apakah ada waktu-waktu tertentu yang lebih afdal untuk diterima doanya? Nah, saya kira begitu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa adalah senjata orang beriman. Jadi orang beriman itu harus berdoa. Tapi kita jangan ragu atau jangan bersangka kalau doa kita itu belum dijawab. Maka Rasulullah bersabda, kullu dawatin mustajab. Semua doa dijawab. Tapi kapan Allah jawab? Itu rahasia Allah, itu urusan Allah. Kapan dia menjawab doa itu? Tapi sebagian orang memperlakukan Allah seperti seakan-akan budaknya, seakan-akan pembantunya. Mau minta sekarang ya, mau sekarang jadi sekarang. Allah itu Rabbul Alamin. Kalau Rabbul diartikan Tuhan, pemilik alam, berarti Allah itu memiliki kita, bukan kita yang memiliki Allah. Mau nyuruh-nyuruh Allah, mau minta sekarang ya dikasih sekarang. Enggak. Jangan kita pernah berkata, saya sudah berdoa lama tidak dijawab-jawab. Iya, kita ini siapa? Sudah tahunan saya berdoa. Iya, kita ini siapa? Allah itu siapa? Mau nyuruh-nyuruh Allah, kita tidak berbuat sesuatu kepada Allah. Banyak permintaan kita, malu kita kepada Allah. Minta ini pada kita belum. Kita tidak berbuat sesuatu kepada Allah. Jadi ada dua pilihan di sini tentang doa. Berdoa dikasih atau minta dikasih, tapi waktunya di suka-suka Allah, atau tidak minta tapi dikasih. Pasti jawaban kita ya biar tidak minta, tidak dikasih. Tapi kita harus berbuat sesuatu. Kita minta tuntunan Allah terhadap kita. Apa tuntunan Allah terhadap kita? Ya, wa'budu rabbaka hatta yakin. Sembahlah Allah, kenalilah Allah sampai engkau yakin. Itulah yang kita berbuat kepada Allah, sehingga Allah juga memperhatikan kita. Kita ini tidak berbuat sesuatu, banyak permintaan kepada Allah. Baru mau nyuruh-nyuruh Allah, mau minta sekarang, mau sekarang. Siapa kita? Kita ini siapa? Kita ini, apakah kapasitas hamba kita sudah benar atau tidak? Jangan-jangan kita mengaku hamba ratus ya, tidak bisa gitu. Maka Allah menegaskan, sembahlah aku sampai engkau yakin kepadaku. Pertanyaan dari jamaah kita, kalau saya salah, tolong dikritik. Apakah dalam doa itu harus bahasa Arab? Sepengetahuan saya, sesuai kita punya bahasa sendiri. Allah menjabahnya itu. Dan yang kedua tentang aplikasi doa, kebetulan saya baru membaca Syekh Abdul Jabbar itu mengatakan doa yang paling bagus itu pada saat kita sujud, waktu salat itu merendahkan. Tapi itu tadi softwarenya, kalau hardwarenya sujud, merendahkan diri. Tentu kita merasa lebih rendah dari segala-galanya, tapi secara fisik pada saat sujud disitulah. Dan bahkan beliau mengatakan, dia mengambil contoh anak kecil, kalau ada sesuatu yang diminta sama ibunya, kalau dia menangis itu cepat diberikan oleh ibunya. Itu juga contohnya kalau kita berdoa. Dan kalau kita sedih, bahkan katanya kalau meneteskan air mata, itu menjadi amal yang besar di yaumil akhir nanti. Jadi bukan dianjurkan, tapi jauh beda kalau orang berdoa sedih dan saat sujud itu katanya menurut ulama itu akan jauh lebih bagus.
Jadi doa itu kan ada petunjuknya, ada waktu, ada tempat. Mengenai doa dalam sujud itu, jangan sampai dilepaskan dalam hati saja. Tidak boleh dilepaskan. Karena dalam salat itu hanya bil lughatil arabiyyah, hanya dalam bahasa Arab sesuai dengan dicontohkan Rasul. Kalau ada selain dari itu, dalam hati. Kalau kiai kita, Kiai Haji Muhammad Nur itu, dia berhenti di saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia berhenti dalam hati, dia baru lanjut lagi. Ya, itu. Jadi boleh, tapi saya lakukan dulu itu, tapi sekarang tidak. Saya dulu sering lakukan dan makbul, tapi sekarang saya tidak lagi. Saya tidak mau ganggu itu salat. Saya berdoa di luar salat untuk hal tertentu. Itu bagi saya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tidak menjawab, bukan kapasitasnya saya untuk menjawab. Jadi saya kira sudah saya jelaskan tadi bahwa salah satu atau beberapa persyaratan doa itu diterima atau dijabah. Yang pertama tadi kalau menurut Al-Quran ini di surat Ghafir tadi yang disampaikan Pak Nur Samsu, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah sudah berjanji, berdoalah kepada aku akan aku kabulkan doamu. Cuma persyaratannya jangan sombong, jangan angkuh. Angkuh ini banyak. Misalnya kita dalam keadaan terburu-buru, itu tidak diterima. Dan harus tenang, merendahkan diri seperti yang disampaikan tadi Pak Delim. Rendah diri, harus ikhlas, tulus. Itu persyaratannya semua itu, agar doa kita bisa diterima. Itu menurut keyakinan kita, supaya, karena tadi ini kuncinya Al-Quran, tidak boleh menyombongkan diri. Malah diancam kalau sombong berdoa itu masuk neraka. Ini, jadi saya pikir doa memang persyaratannya memang harus banyak. Yang pertama, sebelum kita salat kita harus berwudu bersih. Kalau tidak suci belum tentu, tidak bisa, tidak masuk dalam persyaratan doa itu diterima. Jadi saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, bahwa berdoa itu harus kita dalam keadaan rendah diri, ikhlas, tulus, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.